Assalamualaikum, Shalom Alaikum, salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda saat ini berada, kiranya kesehatan dan damai sejahtera menyertai Anda semuanya di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengomentari sekitar video yang dikirim ke saya kemarin tentang komentar dari wartawan ABC Australia yang bernama Noim Mahmud Sayyad. Ya, yang saya tidak tahu sebenarnya kapan itu video diviralkan, ya, dan sebenarnya siapa beliau saya juga tidak tahu. Ya. Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan. Kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth, Australia Barat, atau muncul di Melbourne dengan Puan Maharani. Dan di sini jumpa dengan Samsul Nur Salim yang mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia naik pesawat dari Singapura 1 jam 10 menit karena dilarang dokter, tapi dia bisa terbang 7 jam lebih dari Singapura ke Melbourne untuk jumpa Taufik Kemas. Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, yang ditentang awalnya oleh Kwi Kian Gi, tetapi kemudian Kwi Kian Gi dibujuk, dipaksa atau bagaimana, akhirnya menerima. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat majalah Tempo, yang masih sekarang ini dokumentasinya ada pada saya. Jadi kita mesti mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan antara Taufik Kemas almarhum dengan Samsul Nur Salim yang mendapat surat keterangan lunas SKL. Ya. Bagaimana pertemuannya itu? Hotel Hyatt sampai di booking juga? Bagaimana? 2 lantai. Tidak percaya, tanyakan Konsul Jenderal Republik Indonesia yang waktu itu bertugas di Melbourne. Kalau saya tidak salah, Pak Wahid Suprayadi, sekarang Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Benar atau tidak? Benar, dia mengaku pergi ke Perth untuk memeriksakan kesehatan, tapi tahu-tahu muncul di Melbourne. Saya waktu itu masih aktif sebagai broadcaster dan wartawan. Tidak diperkenankan jumpa dengan Taufik yang saya kenal. Karena dia waktu itu berjumpa dengan Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim tidak bisa terbang dari Singapura ke Jakarta 1 jam 10 menit karena alasan kesehatan, tapi sanggup terbang dari Singapura ke Melbourne 7 jam lebih. Ya tebalah. 2 tambah 2 masa tidak jadi 4? Nggak mungkin jadi 5 kan? 2 tambah 2 jadi 5. Ya waktu itu antara lain Puan Maharani yang nonton bioskop, katanya satu bioskop itu diblokir. Ya tanyalah anggota masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Di antaranya Ketua Indonesia Club, Lutika Lontar, dia pun tahu. Wah, itu hebat betul, kita jadi bangga juga ini. Kalau orang Indonesia mau nonton bioskop tuh dia beli semua tiketnya, walaupun dia hanya berdua atau bertiga nonton. Itulah hebatnya orang Indonesia. Bukan baik, itulah hebatnya dia bisa kuasai seluruh bioskop sini. Tetapi komentar beliau sangat vulgar, yaitu komentar tentang pertemuan Taufik Kemas dengan Samsul Nur Salim, salah satu obligor BLBI, di Melbourne, Australia, yang konon di dalam pertemuan itu menurut wartawan tersebut ada kejanggalan, ya. Yang pertama karena diketahui Taufik Kemas pada waktu itu pamitnya berobat ke Perth, tetapi tiba-tiba muncul di Melbourne bersama putrinya Puan Maharani pada waktu itu. Sedangkan Samsul Nur Salim ngakunya sakit berobat di Singapura, yang tidak bisa terbang ke Indonesia, yang hanya memakan waktu 1 jam 10 menit, tetapi ternyata bisa terbang ke Melbourne dari Singapura selama kurang lebih 7 jam. Nah itu kejanggalan, salah satu kejanggalan yang dikatakan oleh Noim itu. Ya. Yang kedua adalah wartawan tersebut sebenarnya kenal dengan Pak Taufik Kemas, tetapi pada waktu itu ternyata nggak boleh, nggak diizinkan untuk bertemu. Ya. Dan pertemuannya terkesan begitu tertutup. Ya, Hotel Grand Hyatt Melbourne itu katanya di booking 2 lantai. Dan Puan Maharani nonton bioskop di sana, teater itu di blok juga, ya, nggak ada orang lain yang bisa nonton. Jadi ada banyak kejanggalan, ya. Dan kemudian sepulangnya Taufik Kemas ke Jakarta, lalu Megawati yang pada waktu itu menjabat sebagai presiden menerbitkan surat keterangan lunas untuk Samsul Nur Salim, gitu. Ya, nah. Dari video ini, dari penuturan yang sangat vulgar ini, yang kesannya sangat tendensius, dan mengapa sekarang diedarkan kembali, tentu sebenarnya menurut hemat saya,
harus direspon, ditanggapi oleh Megawati. Karena ada satu kemungkinan gitu. Apa yang dituturkan oleh wartawan ini adalah merupakan fakta, merupakan kebenaran, ya. Artinya tendensinya adalah menduga terjadi kolusi antara Taufik Kemas dengan Syamsul Nur Salim. Sehingga Syamsul Nur Salim itu bisa mendapatkan SKL. Ya, jadi dengan kata lain, dari penuturan yang demikian vulgar itu dapat ditafsir gitu, bahwa SKL itu diterbitkan bukan atas dasar fakta dan kebenaran bahwa Syamsul Nur Salim memang benar-benar telah melunasi utang-utang BLBI-nya ya, kepada negara. Tetapi SKL diterbitkan berdasarkan atau atas dasar kolusi, ya, peristiwa, pertemuan, kesepakatan dari pertemuan antara Taufik Kemas dengan Syamsul Nur Salim itu. Itu kira-kira tafsirnya yang bisa kita tangkap dari penuturan itu. Dan wartawan tersebut mengatakan saksi-saksinya masih banyak yang hidup. Ya, misalnya Kwek Kian Gi. Kemudian konsul RI di Melbourne pada waktu itu, ya, yang sekarang katanya menjadi duta besar di Rusia misalnya. Nah, ini kan menjadi buat kita menggelitik gitu ya. Saya sebagai rakyat biasa, saya ingin mengomentari video ini, meskipun sekali lagi video ini saya nggak tahu kapan viralnya. Apakah ini sudah mubazir ataukah ini sudah merupakan peristiwa yang out of date dan sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti hal itu diedarkan kembali, diviralkan kembali saat ini. Dan faktanya baru kemarin saya menerimanya kembali. Artinya peristiwa ini apakah memang benar-benar sudah dikatakan sebagai peristiwa yang sudah selesai gitu ya, bukan merupakan masalah hukum kembali, ataukah memang sebenarnya masih terbuka? Karena kasus-kasus seperti ini bagi saya adalah batu uji untuk Indonesia. Apakah Indonesia ini benar-benar negara hukum yang melakukan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, gitu. Ya, karena betapa saya melihatnya begini dari dua sisi. Kalau kasus ini adalah real fakta yang belum terselesaikan, artinya SKL yang diterima oleh Syamsul itu bukan berdasarkan penyelesaian pembayaran utang-utangnya kepada negara, ya ini kan berarti suatu peristiwa pidana, ya. Tindakan Megawati mengeluarkan SKL itu kan patut diduga sebagai sebuah penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan jabatannya sebagai presiden. Ya, ini kan bukan main-main. Ya. Nah, kalau Indonesia adalah sungguh negara hukum, mestinya kan harus ada penyidikan soal ini untuk memastikan bahwa apa yang dituturkan oleh wartawan ini tidak benar, karena memang Syamsul Salim sudah membayar lunas utangnya itu, sehingga dia berhak atas SKL. Sehingga dengan demikian nama baiknya harus dipulihkan, dan bahkan dia juga berhak menuntut si wartawan itu, karena ini viral secara cyber ya, secara internet gitu. Demikian juga di sisi Ibu Megawati, kalau memang beliau mengeluarkan SKL pada masa itu dalam jabatannya sebagai presiden, berdasarkan fakta bahwa memang Nur Salim telah membayar lunas utang BLBI-nya, ya tentu itu kan penuturan dari wartawan itu kan juga merupakan fitnah ya, dan pencemaran nama baik. Nah, tetapi persoalannya adalah apakah ini semua sudah dilakukan penyidikan? Apakah sudah ada klarifikasi tentang hal ini? Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Ya. Nah, Indonesia sekali lagi adalah negara hukum. Seharusnya kalau mau menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen, mengikuti prinsip. Ya, meskipun langit mau runtuh sekalipun, ya hukum harus ditegakkan. Dan dalam rangka menegakkan, harus mengikuti prinsip juga bahwa semua manusia itu sama di hadapan hukum. Jadi tidak boleh ada penegakan hukum yang bersifat
pilih-pilih, ya, diskriminasi, ya, primordialisme gitu, yang sifatnya parsial, tetapi penegakan hukum harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang memang fair, ya, objektif, yang imparsial, yang adil, ya, terhadap siapapun. Baik itu rakyat kecil yang jadi maling, ya harus dihukum, harus dihadapkan pada pengadilan. Apakah itu orang besar, ya juga harus dihadapkan pada pengadilan. Sehingga wibawa Indonesia sebagai negara hukum benar-benar bisa lebih meningkat, lebih dipercaya. Karena persoalan penegakan hukum yang tidak bisa dipercaya ini dampaknya sangat sangat besar, ya, baik di dalam negeri sendiri, begitu banyak nanti masyarakat tidak percaya akan penegakan hukum, dan juga masyarakat dunia. Dan kalau masyarakat baik dalam negeri maupun dunia tidak percaya pada penegakan hukum, dampaknya tentu banyak. Dampak ke ekonomi, ke investasi, ke dalam kehidupan bisnis, ya, di dalam kehidupan sosial yang lain, orang akan menjadi apatis, bahkan, ya, mencibir, ya, penuh ketidakpercayaan, ya, semacam itu, ya. Dan ini adalah, menurut, sekali lagi saya menghimbau sih kepada Presiden, momen yang baik sekali untuk meninggalkan legasi yang baik, yaitu penegakan hukum. Ya, jangan sampai nanti ada misalnya juga keluhan gitu. Presiden di luar negeri dihormati oleh masyarakat dunia, tapi kenapa di dalam tidak dihormati? Nah, ini mungkin harus menjadi bahan evaluasi gitu kan? Gitu. Mengapa demikian? Mengapa di dalam negeri banyak tidak dihormati? Karena mungkin salah satunya adalah faktor penegakan hukum ini sangat lemah. Ya. Nah, jangan sampai kalau kasus-kasus ini menimpa orang-orang besar, kemudian diam hilang begitu saja. Ya. Nah, ambillah contoh, kemarin ada namanya Pak Luhut dan Pak Erlangga Hartarto di Pandora Papers, ya. Tapi sampai sekarang juga diam, tidak pernah ada tindak lanjut pengusutannya. Apakah mereka itu menyembunyikan uang, kemudian menggelapkan pajak atau tidak? Sebenarnya kan itu harus ada tindakan, ya. Demikian juga untuk kasus yang sekarang ramai, misalnya keterlibatan Pak Luhut dan abangnya Erick Thohir misalnya di dalam bisnis PCR. Ini kan bukan persoalan berapa persen, kecil persentasenya, kecil besarnya persentase. Tapi ada pejabat publik terlibat di dalam bisnis PCR. Nah, ini dibenarkan atau tidak? Ya, ini juga tidak ada tindakan yang konkret dari pemerintah. Dan itu semua sebenarnya bagaimanapun adalah di bawah kekuasaannya, di bawah kendali Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Karena ini menyangkut orang-orang besar yang terlibat, apalagi juga masih ada yang aktif di pemerintahan. Gitu ya. Nah, saya kira kalau kasusnya Megawati menerbitkan SKL untuk Nur Salim ini memang benar, belum pernah ada penyelesaian hukumnya yang tuntas, maka ini memprihatinkan kalau tidak ada pengusutan. Ya, sekali lagi kita tidak bisa prematur menuduh, menyangka Megawati itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum secara pidana, misalnya, kalau tidak ada penyidikannya. Ya, kita harus mulai dengan penyidikan. Saya kira ini kan suatu langkah yang standar. Dan saya mengharapkan bahwa sekali lagi Indonesia sebagai negara hukum menegakkan hukum tidak boleh dengan pandang bulu, tidak boleh dengan diskriminasi, tidak boleh dengan pilih-pilih, dengan pendekatan primordial. Oh, kalau yang orang besar, kalau yang sedang berkuasa, kalau yang orang berpangkat, seperti semuanya lolos dengan baik-baik gitu, ya. Nah, itu kan tidak akan menimbulkan kemajuan yang berarti nanti bagi Indonesia sebagai negara hukum. Dalam pengertian kewibawaan Indonesia sebagai negara hukum tidak pernah meningkat kalau demikian. Padahal, sebagaimana kita tahu, di semua negara maju, negara demokrasi yang maju, dimanapun, baik itu di Asia, ya, di Australia, di Eropa, di Amerika,
Hukum itulah yang menjadi supremasi. Ya. Hukum itu yang menjadi panglimanya. Gitu. Semua kemajuan yang lain-lain menjadi tidak berarti kalau masyarakatnya tidak patuh hukum. Kalau keadilan tidak ditegakkan. Kalau penegakan hukumnya lemah di sana. Tetapi di negara-negara maju itu kita bisa melihat. Karena penegakan hukumnya begitu efektif, atau dengan kata lain efektivitas penegakan hukum itu begitu tinggi. Ya. Hampir secara konsisten dan konsekuen penegakan hukum itu dijalankan di negara-negara tersebut, maka kita melihat bahwa apakah itu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kehidupan sosial budaya, ya kehidupan teknologinya, semua di negara itu menjadi hebat, ya menjadi sangat efisien dan sangat advance, ya kemajuannya. Karena hukum, penegakan hukumnya begitu hebat, begitu bagus. Ya, beberapa kali saya menyaksikan ketika tidak usah jauh-jauh, ya, ketika di Singapura, di Malaysia, di mana banyak para TKW saja di sana, mereka bisa tahu membuang sampah saja tidak berani sembarangan, meludah tidak berani sembarangan. Ya, kenapa? Karena mereka tahu penegakan hukumnya di sana sangat hebat. Nah, apalagi untuk kasus-kasus yang menyangkut orang-orang golongan menengah atas. Ya, saya pernah terlibat menangani kasus-kasus di luar negeri, antara lain di Singapura. Di sana orang terlibat di dalam perkara hukum sangat-sangat takut, ya, karena kewibawaan hukumnya sangat tinggi di sana. Nah, saya melihat demikian juga dengan kasus-kasus yang semacam ini. Jangan sampai kalau di Indonesia ini terkena kasus itu bagi orang-orang besar, orang-orang yang sedang berkuasa, berpengaruh, maka kasus itu lenyap begitu saja, tidak pernah digubris, tidak pernah diurus. Nah, pertanyaannya, sekali lagi, apakah pemerintah di dalam hal ini, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, benar-benar menginginkan adanya good government atau tidak di Indonesia ini? Ini kan menjadi persoalan. Dan menginginkan itu akan terlihat di dalam tindakannya. Apakah beliau bisa mendorong penegakan hukum yang fair, yang adil, yang objektif, ya, yang imparsial, ya, sehingga dengan demikian masyarakat semakin percaya. Beberapa waktu yang lalu ketika di dalam kasus Bulog Kit yang kedua, saya menangani perkara itu. Ada paling tidak ada 3 orang, ya, salah satu adalah ya tokoh senior PDIP pada waktu itu, Suko Sudarso, yang terlibat bersama 2 rekannya, saudara Hendri dengan saudara Bambang atau siapa, saya lupa satunya. Ya, di sana ketika mereka itu terserempet kasus dengan Suwondo, bertransaksi dengan Suwondo, tukang pijitnya Gus Dur, yang berkolusi dengan Bulog itu, yang menggaruk uangnya Bulog puluhan miliar itu. Nah, di sana saya langsung meminta kepada ketiga klien saya itu untuk keterbukaan, kejujuran, dan saya mengatakan bahwa polisi akan memeriksa pasti rekening Anda, ya, transaksinya ini ada enggak, perjanjiannya ada enggak, tanahnya itu ada atau enggak. Saya lakukan on the spot dan pemeriksaan itu semua. Dan ketika itu saya dapatkan bukti-bukti yang memang cukup meyakinkan bahwa semua klien saya itu tidak terlibat, saya mengatakan pada waktu itu, langkai mayat saya dulu kalau Suko Sudarso terlibat. Mengapa saya lakukan itu? Itu bukan oleh karena pendekatan dengan orang-orang besar, tidak. Karena saya percaya hukumnya, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukumnya saya sudah temukan dengan baik dan tidak mengindikasikan ketika klien saya itu terlibat, katakan perampokan uangnya Bulog. Nah, sehingga syukur kepada Tuhan bahwa memang ketiga klien saya itu tidak ada yang dipenjara. Apa yang saya mau katakan adalah kasus-kasus semacam itu janganlah selalu mengatakan itu sulit dibuktikan. Ya, saya tidak percaya aparat penegak hukum kita tidak bisa membuktikan itu. Semua kasus-kasus itu
sebenarnya akan bisa dengan cepat dibuktikan kalau memang mau ditangani dengan serius dan sungguh-sungguh. Ya, jadi saya mengharapkan bahwa sekali lagi saya tidak berada di dalam komunitas oposisi manapun. Saya berbicara sebagai rakyat kecil, sebagai praktisi hukum, sebagai rakyat yang concern pada penegakan keadilan yang baik di negara ini. Sehingga kalau kita terus kasus-kasus orang besar ini tidak pernah terselesaikan, maka ini sungguh sangat memprihatinkan. Dan saya kira Indonesia sampai kapanpun tetap tidak akan mendapatkan kewibawaan dan kepercayaan yang besar, ya, dari masyarakatnya sendiri, bahkan juga dari masyarakat dunia. Dan kalau itu terjadi, sungguh sangat memprihatinkan. Padahal Indonesia sudah merdeka lebih dari 70 tahun dewasa ini. Demikian pesan saya dan salam sehat.